terimalah salam dalam dhamma, namo buddhaya. Perkenalkan, nama saya Nanitan, NPM 2142087 dari kelas 1 BUMK, Universitas Internasional Batam. Hari ini saya akan membahas mengenai karma dan kelahiran kembali. Apa kaitan antara karma dan kelahiran kembali? Pertama-tama, saya akan membuat ringkasan dari video Karma dan Kelahiran Kembali dari almarhum Cornelis Wower dan Karma dan Pengaruhnya dalam Kehidupan Sehari-hari oleh Bhikkhu Utamo Mahathera, dan membuat kesimpulan mengenai kaitan antara karma dan kelahiran kembali. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian karma. Apa itu karma? Karma sering diartikan sebagai sebuah perbuatan, namun karma bukan hanya berarti perbuatan saja. Perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai karma adalah perbuatan yang disertai dengan kehendak atau niat untuk melakukannya. Karma dapat dilakukan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Berdasarkan berat atau ringannya karma, karma terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah garuka karma. Karma ini merupakan karma berat negatif yang akan lebih dulu berbuah dibandingkan karma lain dan memiliki akibat yang sangat berat. Yang termasuk ke dalam garuka karma adalah membunuh ibu, membunuh ayah, membunuh arahat, melukai sang Buddha, dan memecah belah sangha. Apabila melakukan kelima tindakan ini, maka akan mendapatkan akibat yang sangat berat, seperti terlahir ke neraka Avici. Yang kedua adalah acina kama, yaitu kama yang merupakan kebiasaan karena sering dilakukan. Apabila tidak memiliki garuka kama, maka karma inilah yang akan berbuah terlebih dahulu. Contohnya seperti hobi memancing atau marah-marah karena kebiasaan. Acina kama disebut juga bahula kama. Yang ketiga adalah asana kama, yaitu kama yang muncul pada saat seseorang akan meninggal dunia. Apabila tidak memiliki garuka kama dan acina kama, maka kama inilah yang akan berbuah terlebih dahulu. Karma ini umumnya muncul karena pikiran. Apabila seseorang memiliki pikiran yang buruk saat akan meninggal, maka karma itulah yang akan mengikutinya setelah meninggal. Begitu juga sebaliknya. Dan yang keempat adalah katata kama, yaitu karma yang jarang dilakukan dan paling ringan. Apabila tidak memiliki karma lain, maka karma inilah yang akan berbuah. Contohnya seperti mencuri uang saat kecil, atau tindakan yang tidak disengaja lainnya. Kemudian karma berdasarkan waktunya adalah ditadama wedaniya kama, yaitu karma yang berbuah cepat. Karma ini berbuah langsung pada kehidupan sekarang. Dan ada juga upaja wedaniya kama, yaitu karma yang berbuah pada kehidupan mendatang, yaitu satu kehidupan setelah kehidupan sekarang. Kemudian ada juga aparapariya wedaniya kama, yaitu karma yang berbuah pada beberapa kehidupan berikutnya. Biasanya karma ini berbuah secara berturut-turut pada kehidupan tersebut. Dan karma berdasarkan waktu yang terakhir adalah ahosi kama, yaitu karma yang tidak memiliki efek lagi atau yang karma yang tidak sempat berbuah karena sudah kehilangan kesempatan untuk berbuah. Contohnya seperti para bhikkhu atau sang Buddha yang telah mencapai arahat dan mencapai nibbana, itu sudah tidak lagi terkejar oleh karma karena mereka tidak akan terlahir kembali. Kemudian karma berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah janaka karma. Janaka karma merupakan karma yang mengatur kita, seperti mengatur alasan mengapa kita terlahir kembali. Yang kedua adalah upatambaka karma. Ini merupakan karma yang memperkuat karma lain. Biasanya dia mendukung fungsi karma janaka karma. Kemudian adalah yang ketiga upapilaka karma. Dia merupakan kebalikan dari upatambaka karma, yaitu memperlemah fungsi karma. Ini merupakan fungsi karma yang menekan janaka karma. Dan yang terakhir adalah upagataka karma, yaitu karma penghancur, yang menghancurkan atau memotong kekuatan akibat dari satu sebab yang telah terjadi dan sebaliknya menyubur berkembangnya karma baru. Setelah membahas karma, kita akan membahas mengenai kelahiran kembali. Apa itu kelahiran kembali? Kelahiran kembali merupakan kelahiran kembali suatu makhluk hidup dalam alam kehidupan yang sama atau berbeda, serta tidak membawa kesadaran akan kehidupan dari alam sebelumnya.
Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah kaitan antara karma dan punabawa atau kelahiran kembali adalah karena karma lampau menentukan kelahiran sekarang dan karma sekarang bergabung dengan karma lampau menentukan kelahiran berikutnya. Keadaan sekarang adalah akibat dari keadaan yang lalu dan menjadi sebab dari akibat yang akan datang. Selama kita masih terikat oleh hukum karma, maka kita akan selalu terjebak dalam tumimbal lahir. Demikianlah yang dapat saya simpulkan dari kedua video oleh almarhum Cornelis Wower dan Biku Utamo Mahatera. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf dan terima kasih telah menonton video saya. Namo Buddhaya. Pertama-tama,